Jumpa lagi di channel Bayu Minato Production. Untuk video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana kita mengiringi sebuah lagu dengan alat yang kita gunakan, baik piano ataupun keyboard yang kita punya. Jadi yang jelas di situ kita perlu mengetahui chord, notasi, pembacaan notasi seperti apa, chord seperti apa, dan juga bagaimana untuk memainkannya dalam alat yang kita punya itu. Jadi seperti ini. Di antara kita, keyboard yang kita punya itu pasti berbeda-beda untuk oktav yang ada dalam alat itu. Ada yang 4 oktav, ada yang 5, ataupun ada yang 7 oktav. Di sini saya menggunakan ada alat yang 7 oktav, DGX 660B. Jadi sini ada 7 oktav, dan kita biar nggak salah dalam memainkan lagu itu, biar nggak terlalu rendah, nah jangan seperti di sini terlalu rendah, ataupun di sebelah sini terlalu tinggi. Nah jadi di mana sih tempat ring yang cocok kita untuk memainkan lagu itu? Kita mengambil di tengah-tengah bagian oktav yang kita punya. Biasanya itu bagian tengah itu ada di C4. C4 itu di sini. Nah, C4 itu di sini. Ini C4. Kenapa C4? Kalau 7 oktav itu dia dimulai dari C1. Nah, ini C1, ini C2, ini C3, dan ini C4. Nah, berarti kita memainkan lagu standarnya di ring-ring seperti ini. Nah, kalau 4 oktav itu di mana? 4 oktav tuh biasanya kalau C7 oktav tuh dimulai dari C1. Nah, kalau misalkan C4 oktav tuh dimulai dari C2. Jadi dimulai dari sini. Nah, berarti kalau 4 oktav itu masih ada C7 tuh dibanding oktav 4. Kok C7, oktav 7 dibanding dengan oktav 4, biasanya oktav 7 ada satu ring C ke C di bawahnya, seperti itu. Berarti untuk oktav yang 4 oktav, alat piano 4 oktav itu dimulai dari C2, kemudian C3, dan C4. Kalau oktav 5 bagaimana? Oktav 5 sama dengan oktav 4, itu dimulai dengan C2 juga. C3, C4. Nah, di sini. Nah, di sini kita mencari C4 di situ. Kenapa sih kok C? Kenapa? Nah, di sini saya mau tahu, biasanya kalau kita itu menggunakan angka. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi patokan 1 itu adalah C. Nah, jadi itulah. Jadi kita harus membiasakan menggunakan huruf dibanding dengan angka. C, D,
di sini C. Bukan satu ya, C. Kita menggunakan huruf C. Jadi misalkan ada lagu dia dimulai dengan C, ya bassnya kita C. C mayor, C. Kalau C minor ya tetap C. Bagaimana kalau E minor? Kita bassnya ngambil di E. Nah, seperti itu. Kita ngambil huruf depannya saja, misalkan C ya C mayor ya C, E mayor, E minor ya E, ataupun D minor ya D, atau G ya G, seperti itu. Jadi kita tuh bingung kiri ini di mana. Misalkan kita ada partitur, sudah ada kuncinya, udah ada chordnya, dia C. Di sini di mana? Nggak mungkin kan di D, di G. Nah, itulah di C. Ini C, ini C. Nah, seperti itu. Terus dalam lagu itu biasanya ada tanda-tanda bunyi seperti seperti tanda mol atau crash. Nah, tanda mol itu apa sih? Nah, tanda mol itu adalah menurunkan nada asli sebanyak setengah. Nah, misalkan D, setengah itu di sini. Tapi sebelum saya lanjut yang tanda mol atau crash, mungkin ada yang belum tahu C itu di mana. C itu di mana? Kok ini disebut C itu di sini? C4 tuh di sini. Kok ini C3 di sini? C5 kok di sini? Nah, itu gimana? Jadi tuts kita ini ada bagian putih dan hitam. Nah, untuk letak C, nah ini ada yang tuts hitam ini, ada yang 2 dan ada yang 3 bagian. Nah, C itu di yang 2 ini di sini. Ini C. Ini 2, ini C. Ini 2, ini C. Ini 2, ini C. C di sini, C di sini, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, itulah C ke C, itu 1 oktav, dan letak C yaitu di samping yang hitam, tuts hitam 2. Nah, ini C. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke yang mol dan crash tadi ya. Untuk yang mol itu dia artinya ada menurunkan nada asli sejumlah setengah. Misalkan ini D, setengahnya di sini. Nah, ini namanya D mol. Tapi kita nggak menyebutnya itu D mol. Biasanya kita menyebutnya des. Bagaimana kalau E? E molnya di sini. Nah, ini kita sebut dengan S. Gimana kalau G? G di sini. G molnya di mana? Di sini. Turun setengah. Itu tuts hitam. Kita menyebutnya gas. Ada juga A. Kita turunkan setengah. A mol atau as. B kita turunkan setengah, atau kita menyebutnya bass. Nah, des, S, gas, as, bass.
Bagaimana jika itu crash? Crash itu artinya kebalikan dari mol. Kalau mol itu turun setengah, berarti crash itu naik setengah. Nah, ini dari C sini, setengahnya di sini. Nah, ini kita menyebutnya C crash atau ini namanya C crash, kita menyebutnya cis. Jadi kalau yang crash itu kita tambahin akhiran is. Nah, kalau yang mol tadi kita pakai s, kecuali yang a mol kita bukan menyebutnya as, tapi as. Oke, kita lanjut yang crash. C naik setengah menjadi cis. D naik setengah menjadi dis. F naik setengah menjadi vis. G naik setengah menjadi gis. A naik setengah menjadi ice. Nah, seperti itu untuk C, untuk tanda mol ataupun tanda crash, seperti itu. Nah, jadi jika kita menemukan chord yang seperti C itu, untuk sebelah kirinya ya kita ngambil huruf depannya aja C. Nah, kalau misalkan kita terbiasa menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, nah itu bingung. 1 bisa juga satunya di sini atau di mana. Nah, kalau C tetapnya di sini C. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak dibuat bingung sendiri. Untuk video ini mungkin kita belajar untuk pengenalan dasar tentang piano. Untuk video berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara mengiringi, teknik mengiringi lagu Kidung Jemaat ataupun pelengkap Kidung Jemaat. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini.